Wah wah wah, benar-benar di luar dugaan. Erick Thohir tiba-tiba sepakat dengan perkataan Shin Tae-yong. Kira-kira perkataan Shin Tae-yong yang mana ya? Berikut info mengejutkannya. Nah ini nih, pemain tambahan resmi lakukan naturalisasi. Kira-kira siapa sajakah mereka? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pengganti oleh Romani di Timnas Indonesia resmi didatangkan dari Belanda. Benar-benar di luar dugaan. Di tengah ketidakpastian siapa yang akan menggantikan posisi oleh Romani di lini depan Timnas Indonesia, publik dikejutkan dengan pengumuman resmi mengenai sosok pengganti yang tak pernah masuk radar sebelumnya. Adalah Mauro Zijlstra, seorang striker muda asal Belanda yang secara mengejutkan langsung dinaturalisasi untuk membela Merah Putih. Nama Mauro memang belum sepopuler para pemain naturalisasi lainnya, namun keputusan ini tentu bukan tanpa pertimbangan matang dari PSSI dan pelatih Shin Tae-yong. Kehadiran Mauro Zijlstra langsung memunculkan berbagai spekulasi. Apakah ia benar-benar dibutuhkan sekarang? Apakah hanya sebagai pelapis? Atau justru Shin Tae-yong memang menaruh harapan besar pada penyerang bertipe pekerja keras ini? Yang pasti keputusan untuk menaturalisasi Mauro menunjukkan bahwa Timnas Indonesia masih terus bergerak agresif untuk memperkuat skuad jelang ajang-ajang besar ke depan. Dan patut dicatat, keikutsertaan Mauro dalam pertandingan resmi Timnas akan tetap bergantung pada kebutuhan taktik pelatih. Namun publik pun mulai membandingkan perjalanan Mauro Zijlstra dengan para pemain naturalisasi sebelumnya, salah satunya Ragnar Oratmangoen. Ragnar sempat memberi pesan mendalam bagi para pemain naturalisasi baru, termasuk Mauro. Ia mengingatkan bahwa ada satu hal yang seringkali mengejutkan para pemain Eropa saat bergabung dengan Timnas Indonesia, gaya bermainnya yang berbeda total. Ragnar dengan jujur mengaku sempat syok saat pertama kali berseragam Garuda. Di Belanda, umpan pendek dan penguasaan bola dari belakang adalah dasar filosofi permainan. Sementara di Indonesia, kerja keras dan umpan jauh lebih dominan. Di sini yang utama adalah berlari, kerja keras, bukan soal bermain bola dari belakang, kata Ragnar dalam podcast YouTube Soccer 77. Inilah tantangan besar yang harus segera diantisipasi Mauro jika ingin bersaing di skuad utama. Adaptasi baik di dalam maupun di luar lapangan menjadi kunci utama suksesnya para pemain naturalisasi. Ragnar sendiri sudah mengalami fase itu dan kini menjadi idola baru supporter tanah air. Ia bahkan dikenal dekat dengan budaya lokal dan menjalani kehidupan sebagai muslim dengan tenang dan damai di Indonesia. Mauro yang juga berlatar belakang Eropa tentu perlu banyak belajar dari seniornya ini, termasuk kesiapan mental menghadapi ekspektasi supporter. Tak hanya soal teknis di lapangan, atmosfer kehidupan di Indonesia pun menjadi sorotan penting. Ragnar mengungkapkan bagaimana dirinya merasa lebih bebas sebagai seorang muslim di Indonesia dibandingkan di Belanda. Ia bisa mendengarkan azan setiap waktu dan menjalani kehidupan beragama dengan lebih tenang. Mauro, jika benar-benar siap lahir batin, tentu akan merasakan hal serupa. Sebab menjadi bagian dari Timnas Indonesia bukan hanya soal memakai jersey merah putih, tapi juga soal menyatu dengan semangat dan identitas bangsa. Kini pertanyaannya, apakah Mauro Zijlstra akan langsung memberi dampak nyata di lini serang Timnas? Atau justru akan butuh waktu panjang untuk menyesuaikan diri? Satu hal yang pasti, kehadirannya menambah kedalaman skuad dan membuka ruang kompetisi sehat antar striker. Dan tentu saja harapan besar kembali menggantung di pundak striker muda berdarah Belanda ini. Bagaimana menurut kamu, apakah Mauro Zijlstra akan mampu menggantikan peran oleh Romani dengan baik? Apakah langkah naturalisasi ini tepat diambil sekarang? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu optimis Mauro bisa menjadi mesin gol baru Timnas Indonesia? Erick Thohir tiba-tiba sepakat dengan pengakuan Shin Tae-yong. Panggung sepak bola Indonesia kembali diramaikan dengan kejutan besar.
Nama Jens Raven yang sebelumnya dilulukan sebagai calon bintang masa depan, kini justru menjadi sorotan tajam usai performanya yang menurun drastis di Piala AFF U23 2025. Yang lebih mengejutkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara terbuka menyatakan sepakat dengan pandangan Shin Tae-yong, pelatih yang kini telah resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Meskipun Shin Tae-yong telah digantikan oleh Patrick Kluivert untuk tim senior dan Gerald van den Burg untuk U23, ucapan-ucapannya di masa lalu kini justru dianggap visioner. Shin sempat menyatakan bahwa Jens Raven belum siap untuk memperkuat timnas Indonesia senior karena masih terlalu mentah dan membutuhkan lebih banyak kekuatan fisik serta mental bertanding. Ungkapan ini sempat dianggap terlalu keras, namun kini setelah 2 pertandingan terakhir kontra Filipina dan Malaysia, banyak pihak mulai mengamini ucapan pelatih asal Korea Selatan itu. Pada laga terakhir fase grup kontra Malaysia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (21 Juli 2025), Jens Raven kembali dipercaya tampil sebagai starter. Namun penampilannya jauh dari kata memuaskan. Ia gagal memberikan dampak nyata dan bahkan harus ditarik keluar di menit ke-74. Padahal sebelumnya ia tampil gemilang melawan Brunei Darussalam dengan mencetak 6 gol. Kini justru 2 pertandingan terakhir menunjukkan bahwa Raven masih belum konsisten, sebuah hal yang sangat krusial di level internasional. Erick Thohir, yang sebelumnya cukup antusias melihat potensi Raven, kini mulai menyuarakan nada yang lebih realistis. Ia menyebut bahwa finishing dan pengambilan keputusan lini depan Indonesia masih menjadi masalah besar. Jens dan Hopki harus buktikan diri. Jangan cuma bisa cetak gol lawan Brunei. Lawannya ke depan makin berat. Kalau mereka siap, tunjukkan di semifinal dan final, tegas Erick. Komentar Erick ini sontak menguatkan bahwa proses seleksi dan promosi pemain ke level senior tak bisa hanya didasarkan pada 1-2 pertandingan impresif. Butuh konsistensi, kerja keras, dan mental baja, hal yang pernah disampaikan oleh Shin Tae-yong sebelum masa jabatannya berakhir. Dan kini meskipun Shin sudah tak lagi menjadi bagian dari staf kepelatihan, ucapannya tetap relevan. Dengan Patrick Kluivert yang kini menakodai timnas senior dan Gerald van den Burg di U23, perubahan besar sedang terjadi. Namun tekanan untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi juga semakin besar. 2 target utama kini jadi penentu, harus juara di Piala Asia U23 dan wajib lolos ke Piala Dunia 2026. Jika 2 misi besar itu gagal, maka bukan tak mungkin Erick Thohir akan kembali mengundang Shin Tae-yong bukan untuk memintanya kembali melatih, melainkan untuk dimintai pertanggungjawaban, atau bahkan untuk menyesali keputusan memberhentikannya terlalu dini. Karena pada akhirnya ekspektasi publik yang tinggi hanya bisa dijawab dengan hasil, bukan sekadar pergantian pelatih. Bagaimana menurut kamu, apakah keputusan PSSI mengganti Shin Tae-yong sudah tepat? Apakah Jens Raven memang belum layak untuk skuad senior? Dan mampukah Patrick Kluivert dan Van den Burg membawa timnas ke era baru yang lebih sukses? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita bahas bersama masa depan timnas Indonesia. Penyerang asal Tanjung Priok perkuat timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan. Setelah sempat bingung mencari pengganti oleh Romanye yang tengah mengalami cedera dan berpotensi absen di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akhirnya mulai melihat cahaya terang di ujung terowongan. Kabar mengejutkan datang langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang pada Jumat, 18 Juli 2025, secara terbuka mengumumkan bahwa pihaknya tengah memproses naturalisasi 2 penyerang keturunan Indonesia. Salah satu nama yang langsung mencuri perhatian publik adalah Tijs Dallinga, penyerang tangguh yang saat ini memperkuat klub Serie A Bologna. Yang lebih mengejutkan, muncul sebuah fakta menarik bahwa nama marga Dallinga pernah tercatat di Tanjung Priok pada tahun 1950, membuka kemungkinan bahwa sang pemain memang memiliki garis keturunan Indonesia. Informasi tersebut pertama kali diungkap oleh akun @halfblood_Indonesia yang menyisir data dari Archive NL, sebuah arsip daring Belanda.
Munculnya nama Theis Dallinga tentu saja menjadi angin segar bagi timnas Garuda yang sedang mencari ujung tombak baru usai cederanya oleh Romagnoli. Performa Dallinga di level klub sangat menjanjikan. Ia sempat mencuri perhatian dunia saat membela FC Toulouse di Liga Prancis dengan mencetak 19 gol dan 5 assist dalam satu musim. Kini bersama Bolonya ia tetap tampil konsisten dengan 7 gol dan 3 assist dari 43 pertandingan, angka yang cukup mengesankan untuk level kompetisi sekelas Serie A. PSSI sendiri tampaknya sangat serius dalam proses ini. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menyebut bahwa dua pemain depan yang sedang diproses naturalisasinya telah menyatakan komitmennya untuk membela merah putih. Salah satu yang diyakini hampir pasti adalah Miliano Jonathans dari FC Utrecht, sedangkan satu lagi hingga kini masih dirahasiakan. Tapi dengan munculnya nama Dallinga ke permukaan, bukan tidak mungkin dialah sosok kejutan besar yang sedang dipersiapkan. Jika naturalisasi Theis Dallinga benar-benar terrealisasi, timnas Indonesia akan punya sosok penyerang haus gol bertinggi badan 190 cm yang siap meneror lini belakang lawan. Apalagi lawan-lawan yang akan dihadapi di ronde 4 kualifikasi bukanlah tim sembarangan, melainkan Arab Saudi dan Irak. Dua kekuatan besar di Asia yang dikenal dengan lini pertahanan kokoh dan pengalaman internasional tinggi. Dengan gaya bermainnya yang agresif, cerdas dalam positioning, serta kemampuan duel udara yang mumpuni, Dallinga akan menjadi senjata mematikan bagi Patrick Kluivert di lini depan. Kehadiran Dallinga bisa saja mengubah wajah timnas secara keseluruhan, menambah daya saing Garuda di level tertinggi Asia. Namun tentu saja semua ini masih tergantung pada proses legal dan administratif. Apakah benar ia memiliki hubungan darah dengan warga Indonesia di masa lalu? Apakah ia bersedia melepas potensi bermain untuk timnas Belanda dan memilih Indonesia sebagai pelabuhan barunya? Semua pertanyaan ini akan terjawab dalam waktu dekat. Yang jelas, publik Indonesia kini tengah berharap besar. Apalagi dengan target yang sudah ditetapkan lolos ke Piala Dunia 2026, sesuatu yang dulu hanya mimpi tapi kini perlahan jadi kenyataan. Jika Dallinga bergabung dan duetnya dengan pemain-pemain lain seperti Rafael Struijk atau Marcelino Ferdinand berjalan mulus, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencetak sejarah besar. Bagaimana menurutmu, apakah Theis Dallinga layak memperkuat timnas Indonesia? Apakah kamu setuju jika ia menjadi pengganti oleh Romagnoli di babak keempat kualifikasi Piala Dunia nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Patrick Kluivert pantau langsung timnas Indonesia U23. Kejutan datang dari tribune VIP Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Sosok Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia senior, tertangkap kamera duduk serius menyaksikan langsung laga timnas Indonesia U23 melawan Filipina dan Malaysia di ajang Piala AFF U23 2025. Kehadiran mantan bintang Barcelona itu bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari rencana besar memantau pemain muda potensial yang bisa dibawa ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Kluivert pun langsung dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebut bahwa pelatih asal Belanda tersebut memang datang untuk mengamati langsung performa calon-calon penggawa senior. Coach Patrick melihat alternatif pemain untuk mengisi di bulan September, makanya beliau datang, ujar Erick kepada awak media usai pertandingan Indonesia versus Malaysia, Senin (21 Juli 2025). Ini artinya peluang bagi pemain U23 untuk tampil di level senior kini benar-benar terbuka lebar. Bersama Kluivert, tampak pula Alex Pastoor, asisten pelatih timnas senior yang juga terlibat aktif dalam agenda scouting tersebut. Keduanya tampak serius mencatat, berdiskusi, dan mengamati gerak-gerik para pemain muda yang berlaga di lapangan. Bukan tidak mungkin, mereka sedang mengukur siapa saja yang benar-benar siap bersaing di laga FIFA Matchday September mendatang dan bahkan menjadi bagian dari skuad utama di kualifikasi Piala Dunia bulan Oktober. Erick juga mengungkap bahwa pihaknya telah melibatkan Nova Arianto, sosok yang saat ini bertugas di level U17, untuk memberikan data-data tambahan dan rekomendasi pemain.
Yang saya dengar sendiri, rencana dari ini sudah ada scoutingnya dan kami akan minta data juga ke Coach Nova, imbuhnya. Hal ini menandakan bahwa proses seleksi dilakukan dengan sangat teliti dan profesional, menggabungkan pengamatan langsung dengan laporan teknis dari berbagai level. Salah satu fokus utama pencarian adalah pengganti oleh Romagney, striker andalan timnas senior yang saat ini tengah dibekap cedera. Tanpa Romagney, Indonesia kekurangan sosok target man yang tajam dan berpengalaman di lini depan. Disinilah nama-nama seperti Jens Raven dan Hoki Caraka mulai menjadi sorotan. Namun Erik menegaskan bahwa semua tergantung pembuktian di lapangan. Mereka harus buktikan di semifinal dan final. Jangan hanya bisa lawan Brunei, tegasnya. Menurut Erik, performa melawan tim-tim kuat akan menjadi indikator utama apakah seorang pemain layak dipromosikan ke tim senior atau tidak. Penting untuk dicatat bahwa sebelum berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga akan menjalani FIFA Matchday pada September 2025. Momen inilah yang kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh Kluivert untuk menjajal kekuatan dan kesiapan para pemain muda. Jika ada di antara skuad U23 yang tampil mengesankan dan menunjukkan karakter bermain yang kuat, bukan tidak mungkin mereka akan langsung dipanggil memperkuat merah putih di laga persiapan penting itu. Keputusan untuk memantau langsung pemain U23 juga menunjukkan bahwa Patrick Kluivert tidak main-main dengan proyek pembangunan jangka panjang Timnas Indonesia. Ia memahami bahwa regenerasi pemain adalah fondasi penting dalam menjaga stabilitas tim. Terlebih lagi, lawan yang akan dihadapi pada Oktober mendatang bukan tim biasa, melainkan raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak yang membutuhkan komposisi tim terbaik dari segala lini. Jadi, siapa menurut kamu pemain U23 yang layak dipromosikan ke tim senior? Apakah Jens Raven, Hoki Caraka, atau justru ada nama lain yang pantas mendapatkan kesempatan langka ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari diskusikan siapa calon bintang masa depan Garuda yang siap terbang lebih tinggi di panggung dunia. Pemain Arsenal tiba-tiba terbuka bela Timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan. Di tengah kekhawatiran publik tentang potensi absennya oleh Romagney dari skuad Timnas Indonesia akibat cedera, sebuah kabar mengejutkan datang dari Inggris. Seorang pemain muda yang baru saja dikontrak oleh klub elite Premier League, Arsenal, tiba-tiba menyatakan dirinya terbuka untuk membela merah putih. Pemain tersebut adalah Damiano Agustian, talenta muda berbakat yang punya darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Kabar ini langsung membuat publik pecinta sepak bola tanah air heboh. Bagaimana tidak? Damiano baru saja mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama Arsenal, salah satu klub paling bergengsi di dunia. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah mencuri perhatian lewat performa apiknya sebagai pemain sayap kiri, meskipun fleksibilitas permainannya juga memungkinkannya ditempatkan sebagai gelandang serang bahkan bek kiri. Tak hanya itu, darah sepak bola dalam dirinya mengalir deras dari sang ayah, Kemi Agustian, ex-pemain timnas Belanda kelompok umur yang juga pernah membela timnas Curaçao di level senior. Dalam wawancara yang dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Damiano secara gamblang menyatakan ketertarikannya bermain untuk Indonesia. Saya tidak tahu, semoga itu bisa terjadi. Ketika mungkin saya bisa membela timnas Indonesia dan bermain untuk Indonesia, itu sangat indah jika bisa terjadi. Saya sangat menantikan terbang ke Indonesia dan bermain, ucapnya. Ucapan ini bukan sekadar basa-basi, tetapi memperlihatkan keterbukaan hati seorang pemain muda Eropa untuk memperkuat tanah leluhurnya. Situasi ini tentu menjadi momen yang sangat krusial bagi PSSI dan pelatih Patrick Kluivert. Di saat posisi striker bisa kehilangan satu pilar utama karena cedera, justru peluang besar muncul dari seorang Damiano Agustian. Pemain muda yang tumbuh di sistem sepak bola Inggris dan kini berada di bawah naungan klub sekelas Arsenal. Bayangkan saja jika ia bergabung, kualitas lini depan Indonesia akan mendapat suntikan kekuatan yang tidak main-main. Meski saat ini ia masih memegang paspor Curaçao dan pernah dipanggil ke timnas U17 negara tersebut, Damiano tidak menutup kemungkinan untuk beralih ke timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi bisa berjalan dengan lancar dan dia menyatakan komitmennya untuk membela Garuda.
Ini bisa menjadi transfer identitas yang sangat bersejarah. Seperti halnya sejumlah pemain keturunan lain yang kini memperkuat skuad senior Indonesia. Apalagi jika melihat latar belakang keluarganya, kedekatan emosional dengan Indonesia sangat mungkin terbentuk. Ibunya merupakan perempuan berdarah campuran Mesir Indonesia yang lahir di Belanda, sementara neneknya adalah orang Indonesia asli. Artinya Demiana bukan sekadar pemain keturunan, melainkan punya garis keturunan yang kuat dan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia lainnya. Kehadiran Demiana di Arsenal juga menunjukkan bahwa ia bukan pemain biasa. Ia direkrut dari Akademi Derby County U18 karena kemampuannya yang menonjol dan potensinya yang luar biasa. Jika ia benar-benar bisa memperkuat timnas Indonesia di masa depan, ini akan menjadi kebanggaan besar bagi bangsa. Bahkan bisa dibilang sebagai momen langka timnas Indonesia memiliki pemain yang secara teknis dan pengalaman sudah dididik di level tertinggi sepak bola dunia. Bagaimana menurut kalian, apakah PSSI seharusnya bergerak cepat untuk mendekati Demiana Agustian? Mungkinkah ini menjadi awal era baru timnas Indonesia yang benar-benar bertaji di kancah internasional? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus Garuda agar terbang lebih tinggi di pentas dunia. Supporter Malaysia desak FAM minta maaf kepada timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan. Pertandingan panas antara timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23 baru saja usai digelar malam ini dan atmosfer pertandingan begitu membekas di benak para penonton. Rivalitas klasik dua negara serumpun ini kembali menghidupkan gairah sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Namun bukan hanya permainan di atas lapangan yang menjadi sorotan publik. Justru yang mengejutkan adalah drama sebelum laga dimulai, drama yang datang langsung dari negeri jiran. Beberapa jam sebelum laga ini berlangsung, jagat maya dihebohkan dengan pernyataan mengejutkan dari para supporter Malaysia. Mereka secara terbuka meminta agar Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM menyampaikan permintaan maaf kepada PSSI dan Timnas Indonesia. Hal ini tentu membuat banyak pihak terheran-heran. Pasalnya beberapa waktu lalu pelatih Malaysia Peter Klamovski justru dengan tegas menolak ajakan timnas Indonesia untuk ikut serta dalam mini turnamen pada FIFA Matchday September 2025. Penolakan itu membuat publik Indonesia merasa tak dihargai, terlebih ajakan itu datang langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kini situasi berbalik. Setelah menarik diri dari Piala CAFA 2025 turnamen yang sebelumnya mereka pilih dibanding undangan Indonesia, Malaysia malah membuka opsi untuk menggelar laga uji coba melawan tim lain. Salah satunya Singapura. Sayangnya keputusan itu justru menuai protes keras dari para fans mereka sendiri. Ranking FIFA Singapura yang cukup rendah dinilai tak akan memberikan keuntungan apapun dalam perolehan poin FIFA bagi Harimau Malaya. Maka tak heran banyak netizen Malaysia justru mendesak agar FAM kembali mempertimbangkan ajakan Indonesia yang dulu mereka tolak mentah-mentah. Yang lebih mencengangkan lagi, sejumlah fans Malaysia bahkan secara terang-terangan mengungkapkan penyesalannya. Mereka mengakui bahwa keputusan FAM untuk menolak Indonesia adalah sebuah kekeliruan besar. Beberapa komentar di media sosial seperti lebih baik lawan Indonesia dari Singapura, atau kami jadi malas nonton bola Malaysia sekarang, menjadi bukti bahwa sebagian pendukung Harimau Malaya lebih memilih laga berkualitas melawan Indonesia ketimbang duel tanpa makna melawan tim dengan ranking lebih rendah. Momen seperti ini tentu menambah lapisan emosi dalam pertemuan Indonesia dan Malaysia malam ini. Tak sekadar perebutan tiket semifinal, laga ini seperti membungkus rasa gengsi dan perhitungan yang selama ini tak pernah selesai. Dan kini, setelah 90 menit penuh drama itu berakhir, semua mata tertuju pada satu pertanyaan besar, apakah inilah momen yang membuat laga Indonesia versus Malaysia kembali harus digelar di level timnas senior? Suasana panas, rivalitas, serta drama pra-pertandingan malam ini seolah menjadi tanda bahwa publik masih haus akan pertemuan besar lainnya. Laga timnas senior melawan Malaysia bisa menjadi suguhan besar yang tak hanya menghibur, tetapi juga menyatukan dan mempererat hubungan antar negara.
Terlebih dengan adanya permintaan maaf dari fans Malaysia yang mulai sadar akan pentingnya menjalin hubungan baik di level federasi, mungkin ini saatnya membuka kembali pintu dialog antara FAM dan PSSI. Lalu bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola Indonesia? Apakah kalian setuju bahwa setelah pertandingan malam ini, laga Timnas Indonesia Senior melawan Malaysia wajib digelar demi menjaga gengsi dan semangat kompetitif yang sehat di kawasan ASEAN? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beritahu kami siapa pemain favorit kalian di laga malam ini. Jangan lupa untuk terus dukung Timnas Indonesia di semua level karena semangat Garuda tak pernah padam.